Bismillahirrahmanirrahim. 17 Agustus 2025. Saat ini kita berada di Teluk Dermaganggil yang sepi karena pagi ini kesibukan masyarakat masih terkonsentrasi pada HUT RI yang ke-80, dan juga pagi ini belum ada jadwal kapal yang tiba di dermaga Teluk Gele, sehingga suasananya sepi. Nah, ini ada sebuah perahu nelayan yang sedang bergerak menuju ke lautan mencari nafkah, karena kemerdekaan yang ke-80 tidak mampu memberikan nafkah kepada setiap penduduk, walaupun negara ini kabarnya kaya raya dengan hasil tambang yang menurut Abraham Samad, mantan Ketua KPK, bisa membayar setiap penduduk Indonesia 20 juta per bulan. Tapi ternyata justru beban pajak yang bertambah dan pejabatlah yang menikmati kemerdekaan ini. Udin tes dia punya body. Iya. Tapi so ada layang-layang ini berarti mau pergi mengail cakalan yang bobara ini. Alfariski. Kemarin dulu dia dapat 5 ekor. Iya. Saruhat. Apa? Nanti negara kalau sekitar 5 juta, 6 juta dia dapat. Ini dia pergi mengail ini. Iya. Berarti ini kemungkinan ada yang ketinggalan ini, karena setelahnya itu setelah pergi mengail sudah sebuah layang-layang itu. Ya, mana soalnya ikut di mana layang-layang. Oh, so? Ya, sandar di situ. Oh, begitu. Mungkin dia tes bodinya, mungkin ada yang di setel tadi. Iya. Terus mengail jauh itu? Oh, perantan Taliabu dengan Palu kan. Dengan Banggai. Oh, Palu dengan Taliabu. Oh, daerah Palu itu. Berarti daerah Balantak mungkin. Ke sana. Oh, Gorontalo. Gorontalo. Oh, ke arah Gorontalo ke Taliabu. Lebih dekat ke Gorontalo sudah. Iya. Pokoknya perjalanan ke Gorontalo itu mungkin hanya 2 jam lagi dengan bodi mereka. Iya. Sampai di bisa langsung belanja di Gorontalo, di sana lengkap kebutuhan. Karena itu kan ibu provinsi. Dia punya Nusa Itiano di Oahu. Gorontalo kan posisinya di sini. Dekat Gorontalo dari sini. Dekat sekali Gorontalo itu. Andai kata ada kapal langsung, mungkin 1 malam sampai. Iya. Akan kita tempuh itu perjalanan sudah lebih dekat ke sana daripada Taliabu. Iya. Kalau dia lihat di maps itu dia bisa tahu jaraknya masing-masing. Rompong. Oh, Rompong orang dari Gorontalo. Rompongnya orang Gorontalo. Yang Iya. Kan rompong yang di bawah sama ada sana ke Bogor juga. Orang Gorontalo. Luar biasa. Kita balik sudah ke atas. Mau buka-buka. Saya ada rencana mau ke ke Kasango, tapi tahu jadi ke tidak ini. Kemarin rencana ke Kasango juga tapi tidak jadi karena banjir tuh. Saya mana kayak banjir karena. Tapi ini mau hujan ini. Udah mau buntung. Mendung. Istirahat lagi kan. Berjalan dulu ya, saya tes. Jadi, kata Bu, vila-vila. Mana-mana saja jalan-jalan. Iya. Tidak mengganggu itu tas? Tidak. Ya. Tas kecil tuh? Tas ransel itu tempatnya power bank, jangan lobet HP. Ya, jadi seperti inilah wujud pasar
dermaga Genggele di hari Minggu, hari pasar. Pasarnya mati karena hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan. Tabeo. Ya. Bagaimana kabar? Tadi malam ada acara perkawinan rupanya. Di mau Pak? Di atas sana, di Saonemai. Ah, di tahun ini? Iya. Di mana? Orang dari dermaga katanya. Saya dengar kabar La Ilham yang cerita tadi. Yang mau yang Pak? Orang di sekitar dermaga situ yang kawin dengan orang di desa Onemai. Di mana? Dari mana? Aduh, lupa saya namanya tadi. Iya. Ya kan pernikahan duda dan janda jadi kawin diam-diam. Tidak pakai undangan, tidak pakai undangan umum. Tapi ya bendera merah putih berkibar di mana-mana sebagai tanda kebanggaan rakyat terhadap kemerdekaan ini. Meskipun koruptor juga merajalela di mana-mana dan jalan lumpur Taliabo belum ada perubahan sampai di hari ini, di hari kemerdekaan yang ke-80. Kita melintas di depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliab. Ini jalannya menuju Madrasah Aliyah Negeri. Ya. Wah, ini jalan baru berapa tahun jalan ini serusak ya? Ada ibu 2 tahun Nana? Belum. Tapi orang polisi baik nak, Masih almarhum Gento yang bikin ini? Iya. Oh. Kasihan almarhum Gento ini memberi ruang. Oh. Iya. Iya, ini jembatan menuju Madrasah Aliyah. Yang mungkin tengah Aliyah. Iya. Ini kasihan jalan Aliyah, jalan swadaya ini. Iya, sebenarnya Aliyah ini harus korban dengan ini. Iya. Yang banyak orang juga pakai. Iya. Ini harus bantu. Ini semua masyarakat Taliabo lewat di sini. Saya gedungi so main-main. Karena ini kali itu dia kasihan tuh itu jalan ini. Iya, karena jalan ini biar pejabat lewat sini. Lewat sini. Tapi ya, ini ransel dia mengganggu ini. Tunggu saya coba simpan di muka ini, siapa tahu bisa. Oh, boleh diranselakan? Mana? Bisa. Agak berat, ada baterai itu, power bank yang besar. Mana? Oh ya, itu orang Palu beliau, orang Tatura. Ya, kita sekarang menyusuri depan Madrasah Aliyah Negeri. Hampir setiap hari saya melintas di jalan ini. Dan warga Kecamatan Taliabo Barat Laut hampir semua melintas di jalan ini. Jalan ini jalan swadaya, lebarnya kurang lebih 2 meter saja ini, tapi semua pejabat Taliabo melintas di sini. Ya, ini Madrasah Aliyah Negeri lagi sepi.
Sepi hari ini libur hari kemerdekaan. Mereka semua tadi menyelenggarakan upacara bendera di kantor kecamatan Gele, alun-alun kantor kecamatan atau lapangan bola kaki Desa Gele. Ya, seperti itu. Ya, jadi kantor kecamatan tepat di lapangan bola kaki. Ya. Tata ruang Desa Gele itu ada yang rancang di tahun 80-an, tapi yang merancang itu saat ini warga Kecamatan Talaut Barat Laut sudah melupakannya, tidak mengenalnya lagi. Tapi yang mundur sedikit. Aduh, banyak. Ya, seperti itu. Termasuk PLN. PLN masuk di wilayah Kecamatan Talaut Barat Laut. Saat itu belum ada Kecamatan Talaut Barat Laut. Dari Keramat sampai Dinggele, dari Desa Keramat sampai Dinggele, PLN itu ada yang urus, bukan masuk sendiri. Ada yang sibuk urus itu sampai di Kanwil PLN Ambon sana. Tahun 80-an. Nah, pertanyaan sekarang, siapakah yang mengenal orang itu? Kan orang semua sudah lupakan itu. Nah, semua orang rame-rame melupakan orang-orang yang sibuk membangun kebutuhan hajat hidup umat manusia yang ada di wilayah ini. Ya. Jalan ini juga terwujud karena satu, adanya Madrasah Aliyah Negeri. Dua, karena warga Selati hilir mudik di jalan ini, dan akhirnya warga Selati berinisiatif untuk membangun jalan ini. Nah, inisiator jalan ini Husni Ode, dialah yang sibuk mengumpul dana dan bekerja bersama masyarakat yang sepakat pada saat itu membangun jalan ini. Seperti itu. Ya, jadi memang sampai saat ini infrastruktur yang ada ini kebanyakan masih swadaya. Adapun milik pemerintah daerah itu mangkrak ini, jalan rabat beton di depan kita ini mangkrak. Setelah dianggarkan tahun 2022 sekitar bulan Agustus, jalan ini terhenti pekerjaannya sekitar tahun 2023. Dari 2022 ke 2023 kurang lebih 1 tahun dikerjakan, hanya 100 meter yang selesai. Ini batas ini sekitar 120 meter yang selesai. Selanjutnya cuma separuh jalan sampai di dekat ujung Desa Salati. Tidak sampai juga di ujung desa, hanya sampai dekat ujung desa. Ya, seperti inilah wujud Desa Salati. Santai. Kita mampir. Kita mampir di situ. Oh, oke sudah. Nah, ruto-ruto anak. Baru tulang juga anak. Sama kan. Kita mampir di situ. Dia ruto-ruto. Pasti juga ada dia di situ. Masya Allah. Rumahnya almarhum. Iya, kita mampir dulu sama Pak Husni Ode. Luar biasa. Beginilah wujud jalan raya antar kecamatan yang pernah dianggarkan sebesar 6,6 miliar, jaraknya 3 km. Assalamualaikum. Apa kabar? Kemana-mana kita harus. Dek, mau kemana Mas? Sabar. Ah, oleh lolos. Oke. Ah, mobil baru lah. Antara anak-anak. Oh, siap, mantap. Iya, luar biasa dari Desa Beringin Jaya. Iya. Mau jalan-jalan tapi saya lihat mendung lagi nih, tidak jadi. Tidak lanjut. Apa kabar?
Wih, ini olah otak ini, latihan berpikir. Tapi kan orang berhari kemerdekaan pakai jingle ball. Ya, karena kita masih dalam terjajah di bidang infrastruktur. Ya, kita punya infrastruktur seperti ini sebenarnya belum merdeka kalau begini. Yang merdeka ini para pejabat kita, dengar kabar DPR RI gajinya 3 juta per hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 17 Agustus 2025. Kita jalan-jalan di seputaran Desa Salati, melihat-lihat perkembangan infrastruktur atau pembangunan di wilayah Kecamatan Talaba Barat Laut pada hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Dan saat ini kita juga asyik duduk santai bersama para tokoh masyarakat di Desa Salati dan tokoh pemuda. Kita akan berbincang tentang perkembangan infrastruktur dan segala hal di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Seperti itu. Bersama kita hari ini ada Pak Junaidin atau Bapak Ali, ada Pak Husni, ya, mantan Sekdes Desa Salati dan tokoh pemuda Desa Salati, dan juga mantan caleg PDIP di Dapil 2 ya. Dapil 2. Insya Allah mudah-mudahan ke depan juga bisa kembali fight, kembali untuk bertaruh dalam legislatif di 2029 insya Allah. Dan ini bersama Pak Armin, Imam Masjid Desa Salati dan tokoh masyarakat Desa Salati sekaligus pengurus Masjid Desa Salati. Dan para pemuda kita yang sedang asyik mengolah otak, olahraga otak catur. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kira-kira ini Pak Husni dengan kondisi jalan darat kita yang kasihan seperti flyover ini sebelahnya padang rumput ini. Ini di ulang tahun yang ke-80 ini. Iya, semestinya. Ini sebenarnya apa yang terjadi ini? Ini pembangunan atau penghinaan ini? Jadi semestinya di 80 tahun Indonesia merdeka ini, rakyat ini kan udah dilihat itu, kalau dilihat dari kemerdekaannya berarti kita ini udah dewasa semua, udah tua semua ini. 80 tahun itu usia yang sudah paling tua itu. Iya. Nah, di usia negara yang begitu matang, semestinya justru produk atau hasil-hasil dari sebuah kemerdekaan itu bukan seperti ini. Semestinya kita harus sudah menikmati sejumlah fasilitas yang memadai, kesejahteraan, dan semua yang jadi impian masyarakat itu terwujud. Tapi kalau saya lihat ini sangat disayangkan, sangat memprihatinkan lah. Sangat memprihatinkan. Negeri ini semestinya tidak seperti ini. Dari sisi pendapatan daerah, daerah ini punya pendapatan per tahunnya itu 800 miliar. 800 miliar ya? 800 miliar dari PAD. Belum bagi hasil tambahan dan lain-lain sebagainya. Kemudian desa ini juga dari 2015 dan sampai saat ini mereka mengelola keuangan desa itu senilai 1 miliar lebih sedikit per desa per tahun. Per desa dalam desa di Pulau Taliabu? 71 desa. 71 desa? Iya. Masing-masing desa lebih 1 miliar. Lebih 1 miliar. La haula wala quwata illa billah. Di dua anggaran yang tidak bersamaan ini, misalnya dana desa tambah alokasi dana desa. Iya, jadi kalau saya lihat semua penggunaannya tidak efisien, baik desa maupun daerah. Lagi pula yang sangat lebih memperhatinkan itu kan provinsi tidak banyak melirik Taliabu ini bahwa inilah bagian daripada Provinsi Maluku Utara. Iya. Contoh 1 senti progres jalan untuk Taliabu saja tidak diberikan oleh pemerintah provinsi. Kasihan. Iya, itu yang sangat kita sayangkan.
Jadi kalau kita lihat Taliabu ini semestinya butuh perhatian. Kalau Provinsi Maluku Utara tidak memperhatikan, kenapa tidak memilih untuk hengkang ke provinsi lain, provinsi tetangga lain yang mungkin bisa peduli. Saat ini kan masih ada wacana Sultim ini. Iya. Iya, kenapa Taliabu tidak gabung saja melengkapi wacana Sultim itu? Karena secara geografis letak daratan kita sangat dekat dengan Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Dan selama ini kebutuhan kita ketergantungan dengan Lubuk. Semua barang-barang di kios-kios yang ada di Pulau Taliabu itu diambil dari Lubuk, dibelanja di Lubuk. Dan hampir seluruh, ya bukan juga seluruh, hampir seluruh hasil pertanian kita dijual di Lubuk. Jadi transaksi dagang, bahkan urusan kesehatan kita larinya ke Lubuk karena rumah sakit yang lengkap di Lubuk. Iya. Luar biasa. Jadi alangkah baiknya kalau kita membangun wacana gabung dengan Sulawesi Timur. Karena ini kasihan, ternyata Provinsi Maluku Utara sampai hari ini tidak mampu mau bangun jalan di Pulau Taliabu walaupun satu jengkal. Alasan katanya statusnya dan lain sebagainya, kan masih banyak jalan non status ini. Jalan logging lama kan masih non status semua itu, yang sudah round Pulau Taliabu itu. Iya. Iya kan ada jalan logging yang di atasnya Desa Salatian, tembus ke Air Sara, terus ke Bobong. Kan ada. Dengar kabar dari Muara Lipomo sampai Tikung ada jalan logging potong gunung sejauh 62 kilo. Nah, itu saya dengar dari orang yang pernah kerja di perusahaan kayu di sana. 62 kilo, pas dari air Lipomo, muaranya, pantai itu sampai di Desa Tikung. Nah, Tikung ini penting karena di sana ada pelabuhan nasional yang di Bakiki itu. Ya, di Bakiki. Dan ada bandar udara di Saho. Itu penting. Dan jalan itu kalau dibangun bisa jadi areal transmigrasi, bisa menjadi pengembangan pertanian, jadi jalur produksi. Begitu pula jalan X-logging yang sudah mengelilingi Taliabu melewati pegunungan itu sangat penting untuk dikembangkan. Kalau menurut Pak Husni bagaimana itu dengan aset daerah yang begitu banyak tapi tidak dimaksimalkan oleh pemerintah? Iya, makanya saya bilang provinsi, daerah maupun pusat. Dari awal tadi saya bilang bahwa ini kan pemerintah, khususnya pemerintah daerah itu kan tidak punya perhatian khusus. Iya. Di mana wilayah-wilayah yang sentral untuk dijadikan sebagai akses kesejahteraan. Salah satunya Pelabuhan Bakiki yang disebut tadi. Pelabuhan Bakiki ini adalah pelabuhan yang sangat sentral untuk Pulau Taliabu, khususnya di Taliabu Utara. Kalau pada akhirnya di sana adalah bagian daripada Pelabuhan Pelni, tidak perlu dibangun banyak pelabuhan di tiap kecamatan, tapi di satu titik saja sudah bisa menjangkau ke seluruh kecamatan yang lainnya. Tapi itu kecuali ditunjang oleh sejumlah fasilitas termasuk jalan. Kalau jalan memadai, daerah punya niat baik untuk membangun, akan terhubung semua dan semua akses ekonomi akan terbangun. Iya, pasti itu. Ini contoh orang Tikong, orang Gela, orang Sahu dan daerah-daerah di sekitar itu, misalnya ada sejumlah lombong-lombong pendapatannya yang begitu besar, tapi tidak bisa dibawa ke kabupaten atau ke kecamatan-kecamatan lain karena memang akses itu tidak dibuat atau tidak dibangun. Nah, ini yang jadi masalah. Ini akan mengurangi, bahkan tidak sama sekali memberikan kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi ini otomatis yang dirugikan ya masyarakat. Nah, kepekaan terhadap keperluan masyarakat ini kan ini butuh skill pemerintah yang berani. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat juga betul-betul harus mengawasi betul-betul bagaimana kinerja pemerintah daerah, mengelola keuangan daerah, dan mana yang betul-betul skala prioritas itu baru diberikan. Tapi kalau tidak skala prioritas tidak perlu. Kalau saya lihat karena ini banyak anggaran daerah ini dia gunakan untuk hal-hal yang tidak pas.
Pemborosan bukan pada tempat. Pemborosan. Coba lihat ini yang di depan kita ini. Ini dari ini ya. Iya, dari kilometer 1 ke kilometer 4 ini kan anggarannya ada 6 miliar ini. Iya, 6,6. Iya, dari Beringin Jaya ke Gele ini. Ini nampak sekali di depan mata kita, tidak perlu kita bertanya-tanya di mana tempat itu, tapi ini di depan mata. Iya. Progres ini adalah program 2021. 2021. Iya. Mangkrak 2023 mungkin ya? Iya, mangkrak 2023. Sampai sekarang pembangunannya hanya seperti ini. Iya, tidak ada kelanjutannya dan tidak ada kabar seperti apa. Tidak ada kabar. Iya. 6, sekian miliar yang dibuat itu tidak cukup setengah kilo. Iya. Luar biasa. Kasihan. Nah, sudah. Apa yang kita saksikan ini adalah wajah pembangunan daerah yang tidak sukses. Dan otomatis daerah ini tidak punya keseriusan untuk membangun. Iya. Dari bupati ke bupati yang lainnya sama. Bahkan ini kalau saya lihat lebih buruk ini. Lebih buruk lagi ya. Di 100 hari kerjanya ini kan tidak ada apa-apa yang kita bisa lihat. Masya Allah. Lebih buruk ini. Iya. Taliabu ini mekar kalau tidak salah 2013 ya. 2013. Dan sebelum itu adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula yang mekar tahun 2000 berapa? 2002 kah 3 mekar Kepulauan Sula. 2003. Itu. Dan orang Taliabu pada masa itu berhasil membawa putra Taliabu menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dan sekaligus ketua DPRD Kepulauan Sula saat itu. Iya. Nah, kalau tidak salah namanya AHM, Ahmad Hidayat Mus ya. Benar. Nah, setelah itu tahun 2005 dia calon Bupati. Kalau tidak salah lantiknya 2005. Ya, 2005 dilantik ya. Iya, 2005 dilantik. 2005 dilantik dan itu dia tempuh selama 2 periode jadi bupati Kepulauan Sula dan kalau tidak salah visi misinya saat itu adalah membangun infrastruktur jalan, jembatan, bahkan jembatan Capalulu selat antara Pulau Taliabu Pulau Manguli. Iya. Pernah dengar informasi itu dulu sekitar tahun itu? Kalau di sekitar tahun itu seperti yang didengung-dengungkan di pentas politik di sejumlah desa, kecamatan, di panggung-panggung kampanye, dan itu betul-betul dijadikan bahwa skala progresnya untuk 5 tahun ke depan. Iya. Tapi pembuktiannya kan tidak seperti apa yang kita dengar itu. Iya. Bahkan terakhir berujung di masalah hukum. Iya. Ada yang dipenjara ya pada ada. Kasus Bandara Bobong. Bandara Bobong. Iya. Kalau salah 2 orang dipenjara. Iya, itu mantan bupatinya sama mantan DPRD. Mantan ketua DPRD Kepulauan Sula. Iya. Jadi bandara tidak jadi dan orangnya masuk penjara. Iya, karena negara itu mencari kejelasannya. Kok anggaran 4 miliar sekian ini alasannya untuk pembangunan bandara tapi tidak ada pembuktian lapangannya. Iya. Mau tidak mau pemerintah mengambil sikap untuk diadili. Iya. Padahal harusnya Taliabu tidak perlu sibuk membangun bandara di ibu kota kabupaten karena di Saho itu ada aset bandara peninggalan logging yang sama juga statusnya dengan Bobong. Itu peninggalan logging TLT. Iya. Di Saho juga itu peninggalan logging Timber Group kalau tidak salah. Dan panjang landasan serta lebarnya sampai hari ini kata masih utuh itu belum berubah menurut orang Saho yang saya dengar. Iya, dan dari salah satu tokoh pemuda di Saho namanya Yasin Ibrahim. Itu panjang landasan itu masih seperti dulu itu belum berubah. Jadi kalau mau dikonversi jadi bandar komersial untuk Kabupaten Pulau Taliabu itu tinggal aspal jalan, tinggal aspal landasan pacu, lalu datangkan Susi Air, jadi di barang. Lah Susi Air mendarat di Papua sana tidak pakai landasan aspal kong,
landasan tanah mau jadi. Iya. Itu aneh, kenapa bisa tidak dilakukan itu? Ada hal apa sebenarnya itu? Kalau Pak Armin pernah dengar kabar bahwa dulu ada satu program dari pemerintah daerah Pulau Taliabu, masih bukan pemerintah daerah, masih pemerintah daerah Kepulauan Sula, masih tahun 2005 ke atas. Katanya ada rencana pembangunan jalan lingkar Taliabu, jembatan dan Selat Cepalulu. Pernah dengar itu? Itu siapa itu yang Layang namanya. jembatan layang itu tapi ya? Jembatan. Pakai ini saja, pakai ini. Cerita dulu. Oh iya iya. Jadi Ya. juga itu dia rencana dulu itu dia mau Jadi- tanam kelapa sawit. Cuma Untuk start AHM pertama jadi bupati itu kan salah satu visi misi beliau yang pertama itu kan membangun Taliabu, salah satu Iya. yang menjadi apa namanya kebanggaan orang Taliabu kan salah satu akan dia bangun jembatan Selat Cepalulu yang akan menghubungkan Taliabu dengan Pulau Manguli. Iya Pada waktu itu. Disitulah semangat masyarakat itu memang akan api-api. menjadi salah satu pegangan kita. Iya. Akan Taliabu ini akan maju gitu. Termasuk saya yang mabuk dengan informasi itu. Betul-betul saya teler itu dapat dengar informasi itu. Ron Taliabu, Ron Mangoli dan jembatan Cepalulu. Begitu yang kita dengar-dengar tahun 2005 itu. Jadi, kita mati-matian mendukung. Ternyata setelah berjalan bagaimana itu? Setelah dia berjalan. Setelah dia berjalan itu ya begitulah. Mungkin sudah ada perubahan program beliau akhirnya menjadikan Taliabu ini akhirnya pembangunannya serba tertinggal semua. Artinya dibanding dengan daerah-daerah lain, seumuran dengan daerah lain kan, termasuk kita Taliabu ini daerah tertinggal dari untuk keseluruhan NKRI ini. Gitu. Ini salah satu kelemahan masyarakat untuk memilih pemimpin begitu. Iya. Kira-kira menurut saya. Iya. Karena maju mundurnya satu pembangunan dalam satu daerah itu tergantung dari pemimpinnya. Betul. Iya, menurut saya. Jadi itulah. Jadi jangan kita persalahkan juga pemerintah yang lambat laun untuk mau membangun satu daerah, tapi karena masyarakat salah memilih. Iya. Betul. Ini perlu salah menjadi perhatian kita bahwa jadi pemimpin itu ke depan itu harus betul-betul kita meyakinkan bahwa ini akan berubah wilayah kita menjadi bagus. Nah, sehingga kita tidak lagi banyak melihat dengan daerah lain, persaingan dengan daerah lain yang begitu maju, lantaran kita masih tertinggal terus begini. Iya. Begitu. Lagi-lagi saya mau bilang bahwa memang untuk pembangunan Taliabu ini termasuk memang pemerintah kurang memperhatikan. Betul. Tidak ada keseriusan untuk membangun Taliabu ini. Iya. Karena jelas bahwa dari kita standar Taliabu Barat Laut ini menuju ke ibu kota itu kan cuma sekitar 25 kilo lah. Tapi masih juga kita masih mengeluh dengan hubungan infrastruktur yang tidak memadai begitu. Ini. Bahkan kemarin saya dengar banjir dan kendaraan putus total ya, tidak bisa melintas ya. Iya. Jadi kemarin itu pas saya setelah ada permasalahan kemarin itu, saya pergi membuktikan itu. Saya mau lihat debit air itu yang sebesar apa sebenarnya itu. Saya pantau sekitar Beringin Selati itu dia tergenang sekitar 1 meter gitu. Jalan yang dia sudah timbun kemarin itu, tapi dia masih ada air, dia melebihi itu. Jalan itu sekitar 1 meter. 1 meter. Dari Tahu nggak menambah?
Iya. Kemudian dari Beringi juga ke sana sekitar itu dalam sekitar 2 meter begitu. Sementara sehingga motor-motor yang lalu lalang tadi dia sementara stop situ, istirahat di situ. Mereka tidak bisa lanjut lagi untuk mau tujuan ke mereka itu kemana. Gitu. Iya. Jadi mereka sementara kandas dalam 1 hari itu. Begini. Ini artinya bahwa jalan itu kan semestinya harus dia bikin dulu untuk dia punya salurannya itu kan harus tembusan ke air sana. Tapi kalau apapun dia mau lakukan seperti apa, kalau tidak ada tembusan untuk mau ke laut itu percuma saja. Percuma. Betul. Percuma. Jadi tembus ke laut. Iya. Ini sekarang salah satu itu yang perlu kita orang berikan masukan kepada pemerintah ini supaya itulah yang saya bilang tidak ada keseriusan untuk membangun Iya. jalan atau pembangunan di Taliabu ini. Salah satu infrastruktur namanya jalan ini. Jalan. Itu titik yang paling parah pada ruas Beringin ke Bawang itu di mana? Di mana titik yang paling parah saat banjir kemarin itu? Itu di kaki jembatan itu, di Beringin itu. Iya, itu kan sekitar 2 meter situ. Sebelah selatan jembatan. Sebelah selatan. Sekitar 1 meter lebih lah begitu. Kita berdiri itu di dada orang dewasa. Oh, sampai dada ya? Iya, dada. Masya Allah. Pertama itu sampai di leher. Sampai leher? Iya. Saya kemarin dengan PJ ini pergi pantau setelah saya orang dari para balik semua mau ke Bawang tidak jadi, hanya dia bilang banjir itu air. Jadi kita periksa, memang betul tidak bisa untuk mau lanjutkan itu perjalanan mereka. Iya. Jadi apa solusi yang harus kita tempuh menghadapi problem pembangunan yang berantakan di Pulau Taliabu yang kira-kira ini? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Apakah kita harus mencari figur-figur baru untuk calon bupati, ataukah kita melakukan pressure massa, atau bagaimana ini? Karena lewat media sosial sudah cukup juga kita memberikan informasi, ya kan, baik dalam bentuk podcast, baik dalam bentuk video di lapangan tentang jalan, tentang bangunan mangkrak, tapi tanggapannya nampaknya nihil, kurang begitu respon. Iya. Jadi kalau saya lihat ini kan orang yang sudah terlanjur ke bawah. Secara pembuktian hari ini, jadi apa yang dibilang tadi, mau cari solusi, mau cari sosok pemimpin negeri ini ke depan itu seperti apa? Ya minimal kita cari sosok pemimpin ke depan itu yang tidak punya beban masa lalu. Iya, betul. Tidak merasa tersandra oleh berbagai tekanan dari mana-mana. Bahkan kalau saya lihat mental berjuangnya untuk membangun itu ada. Tapi kalau ada merasa tekanan, merasa tersandra, itu akan sulit mau bangun negeri ini. Apalagi harus membayar hutang piutang daerah yang segini besar. Oh, hutang daerah ini masih ada yang tertinggal ya? Masih banyak. Yang 115 miliar itu belum 115 miliar yang pinjaman di Bank Maluku itu sampai saat ini belum selesai. Belum selesai. 115 miliar. Iya. Itu awalnya diperuntukkan untuk apa itu? Kalau awalnya diperuntukkan untuk apa yang 115 miliar? Kalau awalnya saya mendapat informasi dari sejumlah teman-teman aktivis lainnya, itu salah satunya bagaimana mau benahi infrastruktur seperti jalan. Tapi sampai saat ini kan tidak terbukti itu. Iya. Dan ini juga diberikan rekomendasi oleh DPRD untuk meminjam. Jadi salah satunya kan DPRD juga yang bertanggung jawab, yang harus bertanggung jawab dengan masalah ini.
Jangan setelah mengiyakan untuk meminjam tapi tidak diawasi bagaimana cara penggunaannya dengan benar. Ya, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat tadi bahwa jalan yang direncanakan untuk dibuat dengan anggaran 115 miliar itu, ya udahlah sampai setinggi orang dewasa jalan itu udah tergenang air. Iya. Berarti apa yang jadi alasan di kala itu oleh DPR dan kemudian pemerintah tidak bakal terbukti. Jadi saya lihat di sini ada semacam unsur penipuan terhadap rakyat. Iya. Ya, dan akan berakhir ini kan kesan ini kan untuk bupati ke depan ini kan dia harus bertanggung jawab dengan hutang daerah yang lama ini. Iya. Karena nota itu pasti di-over dan sayang sekali waktu serah terima nota jabatan dan segala macam itu kemarin kan tidak diundang masyarakat untuk mendengarkan penyampaian serah terimanya itu. Iya. Bahkan bupatinya tidak hadir, yang ada hanya wakil bupatinya. Mantan bupatinya juga tidak hadir. Sayang sekali. Berarti mereka ini tidak bertanggung jawab dengan kisah atau masa lalu mereka dengan pembangunan daerah ini. Iya. Ibaratnya Taliabu ini diperlakukan seperti apa ya, kelinci percobaan atau kebun atau lahan garapan yang sesuka-sukanya mereka mau olah. Iya. Dan tanah itu tidak perlu protes, diam-diam saja, terserah dia mau bikin apa itu tanah itu, dia mau garuk, dia mau pacul, dia mau skop, dia mau apa. Iya, makanya saya ibarat benda mati begitu. Kalau saya lihat ini kan Taliabu ini kita tidak tahu mau mulai dari mana. Iya. Kita mau akhiri di mana. Iya. Karena memang dari awalnya sudah tidak becus, sudah tidak benar. Iya. Dari tahun pertama 2005, 2010, kemudian 2015, 2020, itu kan cukup panjang. Iya. Episode pemerintahan mereka ini terlalu panjang. Ini kita sudah mau menyongsong ke 25 tahun. 2005, 2010, 2015 itu masa AHM jadi bupati Kepulauan Sula. Sesudah itu adiknya Alion Mus menjadi bupati Pulau Taliabu 2 periode ya, begitu ya? Iya, 2 periode, dan 2 periode juga itulah terjadi pinjaman 115 miliar, bangunan mangkrak yang ada di Desa Salati, bahkan ada beberapa kecamatan yang ada bangunan seperti ini dan itu mangkrak semua, saya dengar kabar begitu. Itu boleh kita panggil Pak Kasmudin itu yang tahu di mana saja, kecamatan mana yang mangkrak semua itu. Boleh Pak Kasmudin. Dengan nilainya masing-masing. Iya. Yang hafal itu, data-data itu. Pak Kasmudin boleh. Iya, soalnya dia punya data yang detail. Iya. Luar biasa. Jadi kalau mau cerita Taliabu ini kita harus mulai bagaimana, mau akhir bagaimana, saya tidak bisa jawab itu. Iya. Karena memang para pemangku kepentingan dan para pejabat yang sudah ada di dalam ini kan mereka sudah tidak mau dengar itu keluhannya masyarakat. Sudah tidak mau dengar. Bahkan jika mereka melihat di keluhan-keluhan masyarakat yang ada di media ini, mereka tertawa. Iya. Mereka tidak mau dengar keluhan-keluhan itu. Iya. Kasihan itu. Iya. Kasihan. Macam ini perjalanan jauh ini, mungkin ke Saho ini. Saho, saya punya sepupu itu. Ini ke Saho dia lewat Lise atau dia lewat Rakit? Iya, pasti lewat Rakit Nikmati perjalanan itu. Setelah 8 orang lihat itu jembatannya sudah cungkit. begitu ya. Halo. Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, tadinya kita lewat di darat, sekarang turun di laut. Karena jalan darat tidak bisa dipakai. Iya, kasihan. Di daratan kita ikut Rakit. Iya. Kalau pulau macam Limbo, macam Sonic, Iya. bisa. Iya. Ini udah sebentar. Iya. Jadi itu
penjelasan dari tokoh pemuda di Desa Salati yang merupakan tokoh Kecamatan Talawu Barat Laut, dan juga inisiator pembangunan jalan antar desa melewati depan Madrasah Aliyah Negeri ya? Ya, seperti itu. Ya, jadi kajian kita, diskusi kita, podcast kita di pagi ini 17 Agustus 2025 sementara demikian dulu, nanti kita lanjutkan kembali di lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang balik ke Nggele setelah kita bincang santai bersama tokoh masyarakat Desa Salati. Jalanan di Desa Salati Nggele atau Jalan Poros Nggele Salati seperti ini bentuknya. Seperti yang sedang kita lalui ini, banyak kolam-kolam. Ya, di depan saya ini jalan lurus menuju ke Nggele Lede, jalan peninggalan logging, jalan yang harus dibangun oleh Pemda, tapi tidak dibangun, dan saya berbelok kiri lewat depan Madrasah Aliyah Negeri, jalan swadaya. Ya, swadaya semua sudah pernah direhab menggunakan dana desa sedikit-sedikit. Tapi hasilnya seperti yang kita lalui ini. Sangat parah sekali. Sangat parah. Jalannya babak belur. Bagaimana kabar? Ya, seperti yang kita lalui ini luar biasa parahnya. Jalan swadaya yang dilintasi oleh semua orang. Bagaimana motor? Ada kendala? Iya kan? Kenapa ya? Tidak ada. Tunggu saya lihat dulu ya. Tunggu sabar. Kita lihat dulu sadel. Sebenarnya di sadel ini harus lengkap kunci ini, tapi karena hujan-hujan kita isi dengan, oh ini ada, obeng begini bisa ini obeng, aduh, bisa kan? Coba tes dulu, mudah-mudahan. Saya baru ingat itu ada barang itu di dalam. Oke, lanjut. Coba dikorek-korek dulu. Setelan minyak ya. Setelan. Terus gas. Gas, tahan. Ya, masuk dingin. Masuk air ke apa tadi? Masuk dingin. Honda kah? Yamaha. Oh, Yamaha juga punya penyakit begini. Kasihan nih. Ya Allah. Coba pelan-pelan di sater kaki enggak bisa. Iya. Nah itu. Gas tinggi, full, tahan. Oke, lanjut. Iya, oke. Siap, mantap. Oke, makasih sama-sama. Ya, begitulah
kendala yang sering dihadapi warga Pulau Taliabu, kerusakan motor di jalan karena motor masuk di sungai, masuk di air. Ya, seringkali motor tenggelam di sungai dan boleh jadi businya kemasukan air atau saringan udaranya yang kemasukan air atau knalpotnya. Karena sungai tidak ada jembatan. 5 kali pemilihan bupati, jarak 25 km, 26 km dari pusat ibu kota ke kecamatan tetangga terdekat harus melewati sungai tanpa jembatan, atau ada jembatan tapi cepat rusak karena dikerjakan dengan cara-cara yang mungkin tidak tepat. Jembatan baru berusia beberapa tahun udah rusak parah atau bongkar. Ya, gitu. Ya, ini rombongan yang mau menuju ke Lede. Suasana depan Madrasah Aliyah Gele. Kita coba masuk di Madrasah Aliyah. Inilah Madrasah Aliyah Gele atau Desa Onemai. Madrasah Aliyah satu-satunya di Pulau Taliabu yang negeri. Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Satu-satunya, satu Pulau Taliabu. Berada di Desa Onemai. Ini hasil swadaya murni masyarakat. Nah, dulunya ini adalah Sanawiyah. Kemudian berkembang jadi Aliyah. Lalu berkembang jadi Madrasah Ibtidaiyah. Baru kemudian menjadi pondok pesantren. Tujuan pondok pesantren didikan adalah menampung siswa Sanawiyah, Aliyah, dan MI yang dari tempat yang jauh. Ya, dari tempat yang jauh dari desa-desa lain, supaya tidak perlu menginap di rumah keluarga atau rumah orang lain yang dikhawatirkan akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak pas. Kita siapkan asrama pondok pesantren dengan seorang hafiz Quran 30 juz sebagai pimpinannya untuk mendukung madrasah-madrasah yang ada di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Cuma begitulah, terkadang fasilitas yang ada tidak dimaksimalkan oleh para praktisi madrasah maupun oleh para simpatisan madrasah. Ternyata yang sana lagi yang rusak. Starter kaki. Ini DG 2916 mengalami gangguan juga, ini macet mesinnya. Oh ya, kita lewat jalan baru, mari. Ayo, mari. Nah. Iya, kita lewat jalan baru dulu. Oke. Iya, ini jalan baru tapi cuma bukan lintasan utama dia, jadi ini bisa bertahan ini. Nah, kalau di sana itu lintasan utama yang mobil juga lewat situ, semua motor lintas kabupaten, lintas kecamatan lewat situ. Jadi yang ini akan agak bertahan lama ini karena hanya dilintasi. Iya. Ya, sekarang kita menuju ke Desa Gele. Ya, kita masih Desa Onemai ini. Kita menghindari jalan yang berlubang-lubang. Nah, kita belok kiri lagi di sini. Nah, Oh iya.
Ya mungkin pergi Gimana ini? mencari tempat-tempat yang bisa menghidupkan dan menghasilkan. Tidak ada kopi. Iya. Yang jelas orang di dunia ini tidak akan bertahan lama. Kita akan sakit dan akan pergi meninggalkan tempat ini yang sementara ini. Jadi jika kita masih berada di dunia, ya kita harus menjaga. Makasih. Mau makan? Saya puasa. Oh lanjut, oh ya. Iya. Kalau tidak puasa barangkali kita singgah. Cara kedua bertiga suka di rumah. Iya. Jadi kita balik dulu. Ini mau menuju Lede nih. Motor sebelah kiri ini macet ini. DG 2916 KS. Didorong oleh DG 5033 KP. Mungkin motor dinas ke apa? Kalau kiri ini jelas motor dinas karena plat merah. Menuju ke dermaga mau naik rakit terus ke Lede karena lewat jalan darat jembatannya rusak dan banyak batu-batu lepas di jalanan dan ke bengkel dulu. Jadi saya antar ke rumah? Sudah siap. Oh. Turun mana? Oke. Oke, kita telah sampai di rumah. Setelah menempuh perjalanan Gele Salati. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini 17 Agustus 2025. Selamat menonton, terima kasih atas kesiapan Anda menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.